Jadi kita akan membahas nutrisi parenteral terutama untuk total parenteral nutrition ya. Bisa dilihat di slide-nya. Oke. Ya, di sini ya untuk TPN ya, ini merupakan ya, jadi sini TPN ya merupakan satu metode pemberian nutrisi yang tidak melalui saluran cerna, di mana biasanya diberikan melalui vena, apakah itu melalui vena sentral ataupun vena perifer. Tapi kalau untuk TPN ya ini lebih ke arah vena sentral. Kalau vena sentral kalian sudah paham vena sentral? Vena sentral berarti dia langsung masuk ke kemana? Aliran darah yang langsung menuju jantung ya. Dan biasanya aliran darah menuju jantung ini yang lebih besar, makanya biasanya kan kalau untuk pembuluh darah dicari yang pembuluh darah yang lebih besar karena di sanalah pembuluh darah yang alirannya langsung menuju jantung. Nah, untuk penggunaan TPN ini biasanya terbatas pada situasi saluran cerna itu tersebut tidak berfungsi atau mungkin tidak bisa dilalui. Nah, ada beberapa pasien yang memerlukan ya untuk nutrisi ini seperti pasien luka bakar, kanker ya, ataupun gangguan saluran pencernaan, gangguan hati, ginjal, pada gangguan saluran pernapasan serta operasi abdomen dan trauma. Ya ini biasanya diberikan diberikan nutrisi parenteral karena tadi pertama adalah ini pasien yang tidak bisa mengalami gangguan saluran cerna sehingga tidak bisa mendapatkan asupan nutrisi yang cukup ya melalui saluran cerna, makanya diberikan TPN. Nah, untuk formula TPN ini harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pasien ya, dan mengandung cairan juga makronutrien dan mikronutrien. Nanti akan kita lihat apa saja itu makronutrien dan juga mikronutrien. Nah, ketidakseimbangan cairan dan elektrotnya harus dikoreksi secepat mungkin sebelum diberikan TPN. Jadi harus dilihat seberapa besar ya kebutuhan cairan dan elektrot si pasien tersebut. Nah, biasanya ada beberapa komplikasi ya, seperti misalnya infeksi lewat kateter ya, ataupun trombosis vena, emboli. Ya, ini beberapa permasalahan ketika penggunaan TPN ini melalui vena sentral. Nah, efek samping pemberian nutrisi terlalu banyak atau lama juga ada ini ya, ada efeknya, yakni dia lebih ke arah gangguan pernapasan dan juga hati. Nah, sebenarnya untuk TPN ini ada beberapa pertimbangan ya. Pertama, untuk meningkatkan ini klinik outcome-nya, dari klinik outcome si pasien. Selain itu juga meningkatkan status nutrisi pasien, di mana beberapa tadi yang saya sebutkan, pasien yang khusus mendapat TPN ini biasanya dia mengalami kesulitan untuk makan ataupun mungkin biasanya gangguan selera makan ya. Biasanya seperti itu, makanya diberikan asupan nutrisi ya, di mana sehingga lebih cepat untuk diserap oleh tubuh. Selain itu juga bisa untuk mempertahankan sirkulasi dan mencukupi dan mempertahankan keseimbangan dan elektrolit. Kenapa? Ya, jadi kalau tidak terjadi keseimbangan elektrolit, ya apa yang akan terjadi? Ya otomatis
kalian mungkin keseimbangan elektrolit seperti sodium, potasium, mungkin kalian sudah pernah belajar ya di farmakologi ya bagaimana efek-efek elektrolit tersebut di dalam tubuh kita, misalnya kekurangan sodium ataupun kurang potasium, ya arahnya akan ke arah mana? Arahnya ke arah ke aliran darah. Ya, makanya kenapa di sini juga perlu diperhatikan keseimbangan elektrolit, ya. Kemudian juga bisa mencegah atau mengganti kehilangan jaringan tubuh. Nah, di sini ya untuk tipe TPN ada beberapa, ada TPN pediatrik, TPN untuk bayi prematur, juga TPN untuk dewasa. Jadi beberapa TPN ini juga tergantung dari si tipe pasien yang akan diberikan oleh TPN. Nah, ini tadi saya jelaskan ya di sini TPN tadi ya ada yang melalui vena sentral, ada yang melalui vena perifer. Nah, untuk TPN ini biasanya lebih ke arah vena sentral, ya, di mana pemberian nutrisi kepada pasien yang seluruh diberikan secara intravena melalui vena sentral, artinya melalui vena pembuluh vena yang paling besar, artinya yang di mana dia akan menuju jantung. Sedangkan perifer, ya ini atau PPN, namanya PPN ya periferal, ya periferal parenteral nutrition. Di sini dia diberikan ya pemberian nutrisi secara intravena bersamaan dengan pemberian nutrisi secara oral. Ya, jadi biasanya untuk pemberian ini PPN ini dilakukan melalui vena perifer. Nah, ini indikasi utamanya ya, ini orang-orang yang perlu diberikan TPN. Pertama, pasien yang kekurangan gizi yang kehilangan berat badan lebih dari 10% dari berat badan terakhir. Hampir 10% dia kehilangan berat badan, kemudian juga saluran pencernaan terganggu dan tidak ada asupan makan oral selama 3-5 hari. Ya, atau status gizi terburuk. Nah, 3 kondisi ini sangat diperlukan pemberian TPN tadi. Nah, di mana kita sebagai di sini ya alur farmasis ya di sini akan di sini ranah ilmu kita adalah bagaimana penyiapan TPN itu serta melihat bagaimana kestabilan serta ketercampurannya. Ya, nah di sini tugasnya farmasi ya. Sebenarnya untuk tugas farmasi artinya untuk melihat bagaimana kestabilan dan ketercampuran dari bahan-bahan dari masing-masing TPN tadi. Nah, peranannya juga di sini kita lihat ya, ini tadi saya jelaskan ya, untuk melihat bagaimana stabilitas serta ketercampurannya, karena ada beberapa obat tidak tercampurkan ketika diberikan melalui TPN. Ya, ketika diberikan melalui intravena. Ya, biasanya kadang TPN juga diberikan obat ya, atau juga misalnya bagaimana stabilitas dari senyawa-senyawa yang ada dalam TPN itu biasanya dicampur ya, ada yang dicampur, ada juga yang memang sudah jadinya. Ya, dan juga membantu dokter untuk membuat formula penyiapan dan monitoring TPN pada pasien serta memberikan program pendidikan tentang TPN dan berkoordinasi dalam pengaturan pemberian home therapy. Nah, jadi ada juga home therapy untuk TPN ya, biasanya untuk pasien-pasien yang mungkin memang untuk rawat jalan di rumah, ya, itu juga bisa dilakukan oleh farmasi bagaimana men-sharing edukasi untuk pemberian atau monitoring untuk dari TPN ini. Nah, kita lihat di sini prinsip penyiapannya. Ya, tentu dia adalah tugasnya farmasis. Ya, artinya di sini dia aseptiknya, aseptic dispensing. Artinya tidak ada sentuhan langsung dengan barang-barang yang akan diberikan melalui TPN ini, ya baik dari segi alatnya ataupun bahan bakunya itu sendiri. Nah, ada beberapa di sini tipe pemberiannya, yakni di sini kita lihat ada ini, coba kita lihat di sini 3 in 1. Ya, ada yang 1 in 1, yang ada 2 in 1. Ya, jadi cukup macam beberapa macam pemberian TPN. Ya, total parenteral nutrition ini tadi. Nah, untuk sistem pemberiannya ya di sini ya ada yang botol kantong yang terpisah. Ya, jadi sini formula standar kemudian diberikan ke botol kantong besar dan langsung diberikan ke individual dan diberikan secara individual. Nah, untuk persiapannya kita lihat dulu berapa sih berat badan pasien dan tentukan status nutrisinya. Ya, artinya si pasien ini ya berapa sih dia butuh kalori, kemudian juga bagaimana status nutrisinya, ya apakah status nutrisinya cukup atau memang dia dalam kondisi kurang gizi. Kemudian kita lihat menilai akses venanya. Menilai akses vena dan dilihat periksa hasil dari laboratorium ya bagaimana status nutrisi pasien ya. Kemudian kita nilai lagi ya berapa kebutuhan elektrolitnya. Ya makanya kalau kalian lihat untuk sedang TPN yang jadi biasanya lebih banyak elektrolit ya. Dan di sini hitung kebutuhan elektrolitnya dan hitung kebutuhan cairan per harinya. Ya baru dilihat berapa cairan tersedia untuk
TPN. Nanti akan kita lihat beberapa bagaimana untuk perhitungan masing-masing kebutuhan kalori ataupun nutrien yang diberikan kepada pasien melalui TPN ini. Nah, untuk proses penyiapannya kita lihat di sini ada yang volume kecil ya dengan siring ya ataupun dengan volume besar atau kantong bag ya. Ada bisa dengan siring ataupun dengan volume besar atau bag seperti ini. Ada yang secara otomatis, ada yang secara manual diberikan. Ya, ini melalui siring. Ya, ada yang secara otomatis yang dialirkan ke dalam vena sentral ataupun vena perifer tadi. Nah, kita lihat di sini ya bagaimana ketercampuran obat dari si pasien. Ya. Ketercampuran dari TPN ya. Di sini akan kita lihat ya bagaimana sifat zat atau obat yang akan dilarutkan. Misalnya biasanya ya orang-orang yang diberikan TPN juga ada obat-obat yang diberikan melalui intravena ya. Biasanya dicampuran apakah obat tersebut dia tercampurkan atau tidak. Kemudian dilihat lagi bagaimana pH larutan obat tersebut, apakah sesuai atau tidak. Ya. Kemudian juga konsentrasinya, nah diperhitungkan berapa konsentrasinya, apakah yang masuk itu sudah sesuai untuk mencapai efek terapinya, yang disesuaikan dengan TPN-nya. Kemudian juga suhu dan wadah obat tersebut. Nah ini beberapa yang perlu diperhatikan untuk ketercampuran dari TPN tadi. Nah, kita lihat di sini. Nah, produk akhirnya ya biasanya kemasannya tadi ya ini dalam bentuk plastik. Kalau kalian biasanya sering ke rumah sakit ya paling banyak mungkin biasanya ada kemasan botol plastik dan ada juga kemasan botol kaca. Dan di labelnya ada yang langsung di luar ataupun juga di dalam, di mana di dalam ini disyaratkan dia tidak mengganggu atau tidak tidak tercampurkan atau tidak merusak dari kandungan dalam obat tersebut. Jadi labelnya dari luar dan di dalam. Ini penyimpanan larutan TPN. Ya. Larutan TPN ini perlu disimpan pada suhu 2-6 derajat, artinya di mana? Artinya di dalam lemari es biasa, ya 2-6 derajat, dan jangan disimpan pada suhu kamar lebih dari 24 jam. Ya. Jangan disimpan dalam kamar lebih dari 24 jam. Kemudian juga di sini ya, ambil 4-6 jam dari lemari es sebelum pemberian TPN. Ya. Artinya jangan langsung dari lemari es tadi karena tadi disimpan di lemari es ya. Artinya didinginkan dulu di luar untuk pada suhu kamar 4-6 jam ya. Kemudian diberikan di suhu kamar, kemudian baru diberikan kepada pasien. Dan line TPN ditandai untuk membedakan dengan line obat. Ya, jadi beda ini yang TPN, ini yang line obatnya. Nah, ini biasanya kalian lihat ya pada label TPN ya pasti ada nama pasiennya, ruang perawatan pasiennya, komposisi produknya apa saja. Nah, kalau ini dilihat adalah dia 3-in-1. Ya kan? Coba lihat 3-in-1. Ya. Kalian bisa lihat ini modelnya 3-in-1, batch-nya, tanggal pembuatan, tanggal keluaran, setelah cara penyimpanan dan perhatian khususnya apa yang diperlukan untuk informasi diberikan di labelnya untuk TPN ini. Nah, ini tadi saya bilang ke kalian ya, TPN ya itu ada yang jalur perifer dan juga jalur sentral. Tetapi lebih banyak untuk TPN adalah jalur sentral. Ya. Untuk jalur perifer, ya, ini dia ujung kateternya tetap berada dalam vena perifer. Ya. Untuk ujung kateter tetap berada dalam vena perifer, ya. Sedangkan kalau vena sentral, jalur sentral ini di dalam vena sentral. Untuk perifer ini hanya untuk jangka waktu pendek, maksimal hanya 2 minggu. Sedangkan jalur sentral bisa digunakan untuk jangka panjang. Kalau larutan perifer ini kurang dari 900 miliosmol per liter. Dan konsentrasi dextrosnya hanya 12,5% maksimal. Nah, kenapa jalur perifer biasanya kan vena perifer itu lebih kecil daripada vena sentral. Makanya kenapa konsentrasi dextrosnya lebih kecil, juga larutannya lebih kecil dibandingkan dengan jalur sentral. Kalau jalur sentral kita lihat di sini dia osmolarisnya lebih dari 900 miliosmol per liter. Ya, kemudian juga konsentrasi dextrosnya bisa sampai 30%. Ya, dextrosnya artinya bisa lebih pekat karena jalur sentral tadi, vena sentral tadi lebih besar daripada vena perifer. Makanya bisa konsentrasinya lebih besar dibandingkan kan lebih pekat dibandingkan dengan jalur perifer. Kalau jalur perifer sangat kecil sekali karena kalau konsentrasi terlalu besar maka
pembuluh darah tadi akan bisa membengkak kalau terlalu pekat. Ya, makanya kenapa di sini ya juga perlu diperhatikan. Ya, makanya di sini jalur sentral dan juga jalur perifer. Oke, selanjutnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah monitoring TPN. Ya. Dilihat apakah terjadi infeksi. Ya, kalau infeksi biasanya pasti badan itu demam atau menggigil. Ya, karena terjadinya infeksi. Kenapa? Karena tadi pertama, ya ini kan langsung dia ke pembuluh darah. Kalau terjadi kontaminasi atau tidak steril, pasti akan terjadi infeksi. Ya. Kemudian juga dapat mengindustri kolestasis ya pada gangguan hati, trombosis, hiperglikemi ataupun hipoglikemi, ya gangguan pernapasan juga kejang, ya makanya kenapa tadi juga kejang tadi karena tadi kan lebih banyak di larutan elektrolit. Dilihat kembali ya, karena tadi terlalu banyak elektrolit. Kalian akan tahu bagaimana mekanisme terjadinya kejang, di mana sistem saraf itu cukup banyak kadar sodium di pembuluh darah, di serabut saraf, ya kan? Ya kalau kalian belajar patologi dari pada patologi epilepsi, ya. Kemudian juga dilihat lagi apakah dia mual, ya ada rasa haus dan juga perubahan denyut jantung. Karena tadi dia TPN tadi kan lebih ke arah vena sentral, ya di mana dia merupakan vena yang langsung darahnya langsung menuju jantung, sehingga dari jantung bisa diharapkan untuk dilebarkan ke pembuluh darah yang lain. Kita lihat di sini bagaimana penghentian TPN. Nah, ini TPN tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba karena kita tahu biasanya TPN lebih banyak dextrose ya. Dextrose tadi ya, maka kalau dihentikan secara tiba-tiba akan muncul terjadinya hipoglikemi. Hipoglikemi bagaimana? Cirinya ya biasanya pusing, yaitu gejala hipoglikemi. Ya, hipoglikemi berkunang-kunang. Nah, seperti itu. Itu adalah gejala hipoglikemi. Maka dipantau apakah pasien terjadi hipoglikemi atau tidak. Kemudian juga kecepatan infus, jangan langsung di stop, artinya diperlambat setengahnya, paling tidak 12 jam sebelum dihentikan. Ya, makanya ketika pemberian infus kalau sudah mau dihentikan kan biasanya kan dia akan agak lambat. Ya, artinya tidak boleh pada saat berikan cepat kemudian langsung di stop. Nah, itu maka akan terjadi ini ya bisa terjadi hipoglikemi secara mendadak. Jika TPN terpaksa harus dihentikan tiba-tiba misalnya, maka infus dextrose 10% harus segera diberikan untuk mencegah hipoglikemi tadi. Ya, langsung diinjeksi ya dextrose 10%. Baru dicek kadar gula darahnya apakah terjadi penurunan atau tidak. Biasanya ini lebih ke arah terjadi penurunan ya, karena terjadinya bisa terjadinya hipoglikemi secara mendadak. Nah, ini kondisi khusus ya yang untuk pemberian TPN. Kalau untuk pasien yang gagal ginjal, ini asupan cairan dan sodium itu dibatasi ya, karena kita ketahui ya bagi pasien gagal ginjal maka perlu diet sodium ya. Oke. Kemudian ya kenapa diet sodium tadi ya, untuk tadi rentetan cairan mungkin kalian sudah masih ingat ya bagaimana sistem RHA ya, dimana di sini ya sodium tadi bagi gagal ginjal sangat dibatasi. Ya, kemudian juga untuk gagal hati, pasien hati ya, ini juga sama seperti gagal ginjal. Asupan cairan dan NA juga dibatasi. Kalau pasien diabetes, maka yang dibatasi adalah konsentrasi karbohidrat dan meningkatkan lemaknya. Ya. Sedangkan pasien anestesi, TPN harus sementara dihentikan dan bisa diganti dengan dextrose ya untuk mencegah hipoglikemi tadi. Nah, ini saya bilang ya beberapa komponen makronutrien dan mikronutrien ya, ada protein, karbohidrat ataupun lemak, sedangkan mikronutrien biasanya elektrolit, vitamin ataupun mineral. Nah, ini beberapa kandungan yang ada di dalam TPN. Nah, ini beberapa tabel mengenai kebutuhan cairan ya untuk pasien ya. Biasanya pasien 3 sampai 10, pasien bayi dan anak-anak ini biasanya kebutuhan cairan hanya 100 ml per kilogram per hari. Ya. Tapi kalau pasien yang sampai 20 kg, maka 1000 ml ditambah 50 ml per kilogram per hari. Ya, di mana kalau lebih ya di sini kita lihat kalau dia lebih 50 mg per gram untuk tiap kilogram lebih dari 10 gram. Jadi kalau dia lebih dari 10 kg, maka ditambah ini ya 50 ml
per kilogram kali. Jadi kalau misalnya 12 kilo berarti berapa penambahannya? Berarti penambahannya adalah 1000 ml ditambah dengan 50 ml dikalikan 2, berarti 1100 ml per kilogram, 1100 ml untuk 12 kilogram berat badan. Sedangkan kalau misalnya 20 kilogram dan lebih, maka ini yang diberi kebutuhan cairan yang diperlukan. Jadi 1500 tambah 20 ml per kilogram berat badan per hari. Atau bisa juga 30 sampai 35 ml per kilogram per berat badan per hari. Ini kebutuhan cairan. Ya. Nah, kebutuhan cairan sangat dipengaruhi oleh peningkatan laju pernapasan, demam, lingkungan panas dan luka pada kulit, di mana pada kondisi ini sangat diperlukan kebutuhan cairan yang tinggi. Nah, jadi biasanya perlu ditingkatkan untuk kebutuhan cairan bagi pasien-pasien yang memiliki peningkatan laju pernapasan, demam, ataupun lingkungan panas dan keringat serta luka pada kulit. Nah, ini kita lihat osmolaritas. Osmolaritas dari TPN ini kita lihat hipertonik. Ya. Kalau misalnya dia, makanya kenapa larutan TPN harus isotonik. Kalau hipertonik, dia akan bisa mengiritasi dinding pembuluh. Kalau kalian sudah praktikum steril, maka larutan yang harus kalian bikin kan harus isotonik. Karena kalau dia hipertonik, maka akan bisa mengiritasi pembuluh darah dan akan jadi plebitis ya. Ini jadi plebitis itu pembuluh darahnya akan mengalami pembengkakan. Dan omolaritas untuk infus perifer masih dapat diberikan 700 sampai 900 miliosmol, tetapi kalau untuk infus sentral bisa sampai 900 miliosmol per kilogram. Nah, ini ada beberapa osmolaritas untuk plasma normal sekitar 282 sampai 295 per kilogram. Ya, miliosmol per kilogram. Ya. Ini untuk osmolaritas plasma normal. Nah, bagaimana dengan protein? Protein yang perlu diberikan adalah ada 20 macam asam amino untuk sintesa protein, di mana 8 ini merupakan asam amino esensial. Nah, kita lihat di sini 1 gram nitrogen itu sama dengan 6,25 gram protein. Sedangkan 1 gram protein ini kurang lebih 4 kilokalori. Nah, 1 gram protein kurang lebih 4 kilokalori. Maka konsentrasi akhir asam amino dalam TPN ini kurang lebih 2,5 sampai 7,5% dari kandungan total TPN ya untuk asam amino. Nah, ini kebutuhannya ya, kebutuhan protein ya. Ini tergantung kita lihat bagaimana tingkat kesetresannya ya. Bagi yang memiliki gangguan fungsi hati ataupun ARF ini akut renal failure ya, gagal ginjal akut, maka kebutuhan harian minimalnya adalah sekitar ini. Kalau orang yang normal atau tidak stres, sekitar ini 0,8 sampai 1 gram. Ya, jadi orang normal, ya ini sekian. Ya. Tetapi ketika stresnya meningkat, maka kebutuhan protein juga akan semakin tinggi. Kita lihat di sini, yang stresnya rendah, stresnya ringan, stresnya berat. Nah, ini kurang lebih. Maka semakin tinggi tingkat stres, maka kebutuhan protein akan semakin banyak. Bagaimana kalorinya? Ya. Untuk kalori non protein atau NPC, non protein kalori ya. Ini merupakan ya energi yang diberikan dari zat makanan lain selain protein ya. Bagaimana energi yang diberikan dari zat makanan lain selain protein, dan kebutuhannya ini sangat berbeda pada setiap kondisi pasien. Kita lihat di sini ya. Bagi orang yang normal atau non stres ya, untuk kebutuhan non protein kalorinya itu kurang lebih 150 sampai 200 kilokalori ya banding 1 gram ya protein ya. Jadi untuk kilonya non protein kalorinya ya. Kemudian untuk yang stresnya berat ini kurang lebih 150 dan stresnya sangat parah maka lebih sedikit. Jadi untuk non protein kalorinya lebih sedikit ya. Ini permainan non protein kalori ya, dengan untuk yang pemberian N-nya, nitrogennya ya, berapa nitrogen yang diperlukan ya. Ini ya, 1 gram nitrogen sama dengan 6,25 gram protein, dan 1 gram protein sama dengan 4 kilokalori. Jadi berapa 1 gram nitrogen? Berarti 1 gram nitrogen sama dengan 6,25 gram protein dikalikan 4 kilokalori.
Nah, bagaimana dengan karbohidrat? Untuk karbohidrat, ya, berarti biasanya diberikan adalah dextrose. Ya, ini sumber terbaik bagi karbohidrat di dalam TPN. Biasanya dextrose yang ada di pasaran ada yang 5, 10, dan 40. Ya, hanya 3 ini biasanya. Dan konsentrasi yang lebih dari 12%, berarti kalau dia di atas 40%, dextrose 40%, maka harus diberikan secara vena sentral. Tapi kalau 5 dan 10 masih bisa diberikan dengan vena perifer. Kita lihat di sini, ya, untuk 1 gram glukosa anhidrat itu mengandung 3,8 kilokalori, tetapi kalau yang monohidrat kilokalorinya lebih rendah, 3,4. Nah, glukosa tidak seharusnya digunakan sebagai energi tunggal. Kenapa? Artinya jangan sampai energi itu hanya didapatkan dari glukosa, ya. Karena di sini pertama resiko hiperglikemi dan glikosuria. Ya, artinya tingginya untuk kadar glukosa dalam darah, juga infiltrasi lemak pada hati, di mana hati biasanya kalau dilihat histo itu akan seperti lemak, ya. Kemudian juga produksi karbon dioksida berlebihan, ya, konsumsi oksigen yang berlebihan, dan defisiensi asam lemak esensial serta nyeri dan trombosis. Ya, bisa menyebabkan nyeri dan trombosis. Nah, bagaimana dengan energi? Ya, energi, ya, jika ada gangguan suplai energi dari luar dan tidak cukup, maka yang dipakai adalah cadangan energi dalam tubuh untuk proses katabolisme. Yang paling besar itu energinya adalah tersimpan di dalam lemak tubuh. Ya. Sedangkan kalau karbohidrat hanya memberikan simpan energi dalam waktu singkat, seperti misalnya di hati dan glikogen otot, karena kita ketahui ya di sini ya untuk karbohidrat yang tidak dipakai maka akan disimpan di hati dalam bentuk glikogen, ya, atau glikogen otot. Simpanan glikogen hanya mampu mempertahankan kadar glukosa selama beberapa jam. Jadi glikogen atau gula otot tadi ya bisa mempertahankan glukosa selama beberapa jam. Jadi kalau tidak ada mendapat asupan dari luar, maka orang tersebut rentan ya terjadinya hipoglikemi. Biasanya lemak itu kurang lebih 9 kilokalori per gram. Oke. Nah, ini untuk fungsi lemak, ya. Biasanya lemak merupakan energi yang paling tinggi dan juga sumber asam lemak yang esensial, ya. Juga di sini bisa mengurangi otomatis level TPM dan meminimalkan volume TPN. Untuk bayi biasanya lemak itu dikonsumsi ya tidak lebih dari 4 gram per kilogram. Jadi kalau bayi 3 kilo, ya bayi normal lahir 3 kilo, maka kurang lebih untuk lemaknya itu sekitar 12 gram per hari. Sedangkan dewasa tidak lebih dari 2,5 gram. Artinya di sini konsumsi dewasa itu lebih sedikit ya hitungannya per kilogram dibandingkan bayi. Untuk bayi dosis lemaknya lebih banyak, terutama misalnya kalau dia mendapatkan ASI, ya itu dia untuk lemaknya cukup banyak sekali terdapat di ASI. Ya, lemak itu kan seperti yang untuk DHA itu juga merupakan salah satu dari komponen, merupakan sifatnya adalah lemak juga termasuk di sana. Ya, oke. Kita lihat di sini kebutuhan energi. Kebutuhan energi orang dewasa dapat diperhitungkan dengan melihat faktornya. Yang pertama adalah laju metabolik basal atau LMB-nya. Laju metabolik basal ini adalah energi yang diperlukan untuk memelihara fungsi tubuh dasar pada saat istirahat. Jadi berapa energi yang diperlukan saat si pasien tersebut istirahat. Kemudian lihat lagi bagaimana stresnya, kemudian bagaimana tingkat aktivitas serta sasaran TPN-nya. Nah, kita lihat di sini laju metabolik dasar, ya, atau LMD. Nah, di sini untuk memperkirakan LMD, maka misalnya untuk wanita, misalnya wanita 15 sampai 18 tahun, yaitu kebutuhannya adalah 13,3, ya, ini BE ya. BE itu adalah sini ya untuk angka metabolik basal, ya. Jadi kalau misalnya untuk wanita, untuk pria seperti ini ya rumusnya 66,47, nggak perlu dihafal ya. Jadi kalau memang keluarga akan saya berikan ya, ini BE laki-laki sekian dan untuk wanita sekian ya. Maka akan dilihat akan berapa sih LMD dari si pasien tersebut. Nah, jadi kalau untuk ini ini 65,51 ya untuk yang wanita ya.
65,51 tambah 9,56 kalikan W adalah berat badan, kemudian di sini tingginya dalam satuan sentimeter dan usianya berapa tahun. Untuk BE angka metabolik dasar dari si wanita dan angka metabolik dasar BE ya untuk pria. Kemudian faktor aktivitas. Kalau misalnya dilihat kalau dia di tempat tidur dan tidak bergerak maka faktor aktivitasnya tambah 10%. Tapi kalau dia berdiam di tempat tidur dan bergerak atau dapat duduk maka 15 sampai 20%. Tapi kalau dia bergerak keluarnya tidak tidur maka ditambah 25%. Ya. Kemudian untuk faktor stres kita lihat di sini ya. Tingkat stres ya. Kalau kelaparan sebagian ya itu kurang lebih penurunan berat badan kurang lebih 10%, maka bisa minus 5 sampai 15 ditambah 15%. Kalau misalnya luka bakar ringan ya kurang dari 4 hari sesudah operasi patah tulang dan juga peradangan usus maka stresnya ditambah 10%. Kalau infeksi demam dengan peningkatan suhunya lebih dari 1, misalnya suhu normal adalah 36. Jadi kalau misalnya 37, maka kurang lebih ditambahnya 5 sampai 10%. Ya, atau 5%. Kalau luka bakar sedang 10 sampai 30% tingkat stresnya. Sedangkan untuk infeksi demam dengan peningkatan suhu T lebih dari 2 derajat, misalnya 38, maka langsung ditambah 25%. Ya, cukup jauh ya. Ya, kalau cuma 37 tambahnya cuma 5 sampai 10%, tapi kalau misalnya 38 maka langsung tambah 25%. Kalau pasien tersebut sepsis parah, sepsis itu adalah bakteri dalam darah atau pasien dengan respirator, maka penambahannya bisa sampai 50%. Sedangkan luka berat, ya luka bakar berat itu penambahannya sampai untuk tingkat stresnya adalah 70%. Ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, untuk total kebutuhan energi, maka berapa jumlah energinya? LMD tadi, ya, ditambah faktor stres, ditambah faktor aktivitas. Jadi di sini kita lihat, ya, LMD-nya berapa, ya. Kemudian ditambah faktor aktivitas. Kalau misalnya dia bergerak, maka ditambah 25%. Stres, ya, misalnya stresnya bagaimana? Apakah ada stres atau tidak, ya? Ada kelaparan, ya. Nah, maka kalau misalnya dia luka bakar ringan, maka ditambah 10%. Nah, maka itulah hitungan energi kilokalori per harinya. Nah, untuk penyesuaian penambahan atau pengurangan untuk mencapai sasaran perubahan berat badan itu kurang lebih 1000 kilokalori. Bisa juga sih sebenarnya dengan 30 sampai 35 kilokalori kalau langsung dikalikan per kilogram berat badan, tetapi ini masih kurang akurat karena di sini cukup banyak ya faktor yang menjadi dasar, yakni ada bagaimana tingkat stresnya, bagaimana tingkat aktivitasnya. Tentu aktivitas yang diam dengan yang bergerak pasti akan berbeda jauh ya untuk asupan energi kilokalorinya. Ini pertemuan berat badan ideal ya, kalian bisa baca. Biasanya berat badan ideal tuh sekitaran di 18,5 sampai 24 sekian. Ya, itu kalau misalnya dengan rumus ini, misalnya kalian wanita dengan tinggi badan lebih dari ini, maka akan bisa pakai rumus ini ya. Kalau misalnya untuk berat badan idealnya itu kurang lebih sampai 25 ya batasan untuk normalnya. Kalau lebih 25 maka dianggap obes. Nah. Sekarang elektrolit. Ya, elektrolit ya. Ini untuk ekstrasel biasanya merupakan 20% dari berat badan atau 14 liter dan intravaskular 3,5 liter. Ini kalian bisa baca sendiri bagaimana kebutuhan elektrolitnya, baik itu sodium, potasium, kalsium, fosfat, ataupun magnesium. Vitamin bagaimana? Kita lihat di sini ya. Pada pasien TPN yang lama, maka ekstrak vitamin B12 dapat diberikan setiap 3 bulan. Jadi tidak setiap saat untuk vitamin B12 kalau pasien itu membutuhkan TPN yang cukup lama. Sedangkan tujuan pemberian vitamin TPN adalah untuk ini ya untuk memberikan stres metabolik dan juga kerusakan organ spesifik. Makanya juga perlu diberikan vitamin di dalam TPN. Mineral, ya bagaimana kita lihat mineral di sini? Ya, ini biasanya hanya zinc, Zn yang ditambahkan setiap pemberian TPN. Sedangkan untuk selenium ya, atau Se
Ini bisa tambahkan setelah 1 bulan ya kalau dia tidak masih perlu diberikan TPN. Sedangkan zat besi ini bisa ditambahkan sekali seminggu ya. Dan formula standar TPN ini bisa dibuat masing-masing institusi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi rata-rata pasiennya. Jadi kadang TPN itu bisa dibuat di rumah sakit itu sendiri ya, atau tergantung untuk bagaimana pasien yang ada di rumah sakit tersebut ya, bisa diberikan bisa dibuat sendiri ya, atau diberikan juga asupan dari luar misalnya dengan produk yang sudah jadi kemudian ditambahkan dulu juga bisa. Nah, sekarang TPN pediatrik untuk anak-anak. Bagaimana TPN untuk pediatrik? Di sini kita lihat kalau misalnya dia gagal ginjal, maka kebutuhan cairannya kita lihat di sini ya, maka akan dikalikan 0,2 sampai 0,3 ditambah berapa urinnya, urin yang keluarnya. Maka segitulah tambahan untuk kebutuhan cairannya. Ya. Kalau kelembaban tinggi, maka kebutuhan cairannya perlu dikalikan 0,7. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Nah, ini kalau dia preterm ya atau belum fototerapi. Nah, ini ya untuk yang TPN pediatri ini diberikan hari pertama, hari kedua sampai 4 ml per kilogram per jam sampai 12 bulan. Jadi dari sini misalnya kalau dia mengalami gagal ginjal, maka dari ini perlu diberikan tambahan 0,2 sampai 0,3 tambah urin outputnya. Nah, oke, jadi saya harap kalian sudah paham ya. Kemudian kita lihat di sini ya, juga ada misalnya untuk TPN ya, misalnya bagi pediatrik yang mengalami demam ya. Yang mengalami demam di sini. Nah, jadi kalau misalnya demam, kalau dia berusia lebih dari 3 hari, misalnya 4 ml per kilogram per jam, maka kalau demam maka ditambahkan 20% per derajat Celcius. Kalau misalnya dia di atas 30 derajat, ya. Kalau di atas 30 derajat, nah misalnya di sini, ya, untuk TPN di atas 30 derajat, TPN-nya di atas 30 derajat, maka dari 4 ml per kilogram tadi dikalikan berat badannya, kemudian tambah 12% ya per derajat Celcius di atas 37 ya. Jadi tambah 12%-nya kalau dia di atas 37 misalnya dari sini misalnya didapat kurang lebih 100 misalnya, maka ditambahkan 12% kalau dia di 38, misalnya 38 ya panasnya. Tapi kalau hanya 37 atau 37 misalnya hanya kemudian dikurang, kalau hipotermia berarti hipotermia tadi misalnya di bawah 36 atau 35 ya hipotermia, maka dikurang 12% juga. Nah, kalau dia mengalami luka bakar seperti ini, ya bisa langsung dikalikan 4% per 1% luka bakar di hari pertama. Kemudian lihat lagi, selanjutnya tambah 2% per 1% luka bakar di hari berikutnya. Nah, itu akan dilihat. Ini untuk TPN, bagaimana kebutuhan cairan untuk pediatrik. Ya. Nah, kebutuhan energi ya bagi pasien untuk pediatrik, ya kalau 0 sampai 1 bulan, ini kurang lebih 124 kilokalori per kilogram per harinya. Ya, ini kebutuhan asam aminonya, dan ini kebutuhan lemak harian untuk pediatriknya. Ini ada beberapa kandungan produk nutrisi di pasaran. Ya, ada kain ini beberapa kandungan produk nutrisi. Ya. Nah, di sini ada beberapa kasus ya. Untuk yang slide ini ya, karena saya ada pertemuan jam 2, jadi di sini saya persilakan untuk mengerjakan beberapa kasus ya. Total di slide itu kurang lebih 4 kasus. Nah, jadi di sini kasus bayi misalnya 3 kg diberikan glukosa 10% infus dan kecepatan 15 ml per jam, maka berapa jumlah glukosa yang dibutuhkan dalam gram per kilogram per hari dan berapa kalori yang dihasilkan. Silakan kalian hitung. Nanti untuk 4 kasus ini nanti akan saya buat linknya di Simari dan silakan kalian isi. Nanti akan saya setting sampai besok jam 12 siang. Jadi harus kalian harus kalian isi Simarinya ya. Jadi ini nanti saya setting ya, ini masih belum saya setting. Silakan kalian kerjakan nanti ya, setelah perkuliahan ini ya. Kemudian nanti akan saya setting dan kalian bisa langsung input di Simari jawabannya sampai besok jam 12 siang. Ya, ini ada beberapa, oke. Yang untuk anak-anak tentang TPN ya. Kemudian di sini hati-hati untuk pemberian lemak ya. Untuk yang neonatus ya, yang neonatus yang dengan angiokotit hiperbilirubin ya, bilirubinnya meningkat, atau bayi baru lahir yang dengan fototerapi,
atau pasien dengan gagal napas, sepsis, trombositomia ini sangat diperhatikan sekali untuk pemberian TPN-nya. Nah, untuk elektrolit mineral, nah ini kebutuhan elektrolit dan mineral ya untuk dewasa. Nah, ini kasus 3, ya, anak perempuan berat badan 14 kilo, silahkan kalian, ya ini ada gejala demam 38 derajat Celcius, lemak kulitnya cukup, dan dia mengalami hipotrofi. Ya. Maka berapa TPN untuk pasien anak ini? Dan ini ya untuk pasien X yang membutuhkan 2, ini sudah dewasa, ini hitunglah TPN untuk pasien ini berapa? Ya silahkan kalian hitung nanti. Ya. Oke, mungkin perkuliahan kita sampai di sini. Ada yang tanyakan tidak mengenai tugas sebelum saya tutup? Bagaimana? Apakah sudah paham? Ya. Silakan kalian pahami ya. Nanti bisa tanyakan pada forum diskusi, nanti disimari, kemudian dikerjakan 4 contoh kasus yang ada di slide. Nanti saya setting, kalian bisa mengirimkan jawaban sampai jam 12 siang besok hari. Ya, oke. Kemudian juga kita masih ada 2 pertemuan ya. Mungkin ya karena 2 pertemuan karena memang dari jadwalnya Pak Khairul memang untuk jadwal perkuliahan sangat kurang ya. Nanti mungkin akan saya tambah, nanti mungkin saya runding dengan kotinya kapan perkuliahannya akan dilaksanakan. Nah, untuk untuk absensinya ya mungkin nanti ada yang merayakan Natal segala macam, mungkin akan saya perlonggar untuk absensinya. Kemudian mungkin nanti akan saya kirimkan video saja dan forum diskusi untuk 2 materi terakhir ya. Oke, mungkin nanti selanjutnya bisa via dengan kotinya saja ya. Oke, sekian dulu dari saya, dan tanyakan tidak sebelum saya tutup untuk perkuliahan nutrisi hari ini. Bu, izin bertanya, Bu. Siapa? Sri Oktaviana Sari, Bu. Oke, silakan Okta. Untuk format pengumpulan tugas nanti itu pakai Word atau tulis tangan, Bu? Nanti saya kasih bisa Word atau file. Nanti kalau file bisa kasih kalian attachment aja. Nanti ada filenya di attachment nanti untuk disimari ya. Nanti akan saya setting. Ya bisa tulis tangan atau kalian ketik Word langsung disimarinya, atau tulis tangan nanti saya kasih attachment-nya. Jadi kalian bisa upload di sana. Oke? Terima kasih, Bu. Ya, bisa dalam bentuk gambar atau apa, nanti filenya, attachment-nya semua file nanti bisa. Ya, oke, dan tanyakan lagi. Sebelum saya tutup. Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Ya, saya mohon dimaafkan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.